Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada pertemuan keempat ini akan dibahas tentang peluang dan peluang bersyarat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali Anda harus membuat keputusan saat Anda tidak yakin dengan hasilnya. Misalnya, haruskah Anda menginvestasikan uang di pasar saham? Haruskah Anda mendapatkan asuransi kecelakaan ekstra pada mobil Anda? Haruskah Anda memulai bisnis baru, misalnya membuka tempat pizza di seberang kampus? Setiap hari Anda menghadapi keputusan yang bahkan biasa-biasa saja, misalnya membawa payung jika hujan turun. Peluang adalah proporsi hasil yang akan terjadi dalam pengamatan jangka panjang. Perhatikan ilustrasi pada gambar. Ini merupakan proporsi kumulatif untuk hasil percobaan dadu yang diamati adalah sisi 6 dari simulasi 10.000 pengguliran. Perhatikan pada gambar ketika simulasinya ini masih 100 ulangan, ini peluangnya masih jauh dari 1/6. Kemudian semakin banyak ulangannya, ini peluangnya dari sisi 6 itu sudah mendekati 1/6. Peluang didefinisikan sebagai ukuran numerik dari kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Adapun sifat peluang yang pertama, peluang kejadian E dilambangkan sebagai P/E, ini harus berada di antara nilai 0 dan 1. Kemudian jika kejadian mustahil terjadi, peluang kejadiannya adalah 0. Jika kejadian hampir pasti terjadi, maka peluangnya sebesar 1. Kemudian jika S ini adalah ruang contoh dengan anggotanya adalah E1 sampai EN, maka peluang E1 ditambah peluang E2 sampai peluang EN ini nilainya sama dengan 1. Perhatikan gambar untuk nilai kemungkinan terjadi. Jadi pada peluang 0 itu kejadiannya hampir pasti tidak terjadi. Kemudian peluangnya 1 untuk kejadian yang hampir pasti terjadi. Sedangkan kalau setengah, munculnya kejadian ini bisa terjadi atau tidak terjadi. Mengapa diperlukan peluang? Statistika itu selalu berhubungan dengan contoh. Contoh ini diambil dari suatu populasi. Pada contoh akan dikumpulkan data yang terkait dengan contoh tersebut. Kemudian dari data yang dihasilkan, ini dilakukan eksplorasi data. Dari eksplorasi data ini ingin diambil suatu kesimpulan yang terkait dengan populasi. Inferensia ini dapat berupa pengujian hipotesis, baik pengujian hipotesis pada rataan, proporsi, beda rataan, beda proporsi, ragam, dan sebagainya. Atau bisa saja inferensia ini terkait dengan hubungan antara peubah, misalkan menggunakan model regresi, atau pada data yang kategorik menggunakan tabel kontingensi. Nah, ketika melakukan inferensia ini dibutuhkan suatu peluang. Bagaimana sekarang menentukan nilai peluang suatu kejadian? Yang pertama, pada definisi klasik peluang, asumsinya adalah setiap titik contoh memiliki peluang muncul yang sama. Jika suatu percobaan dapat menghasilkan N titik contoh atau anggota ruang contohnya sebanyak N yang mempunyai peluang sama, kemudian ada kejadian A yang mempunyai N anggota dari titik contoh tersebut, maka peluang kejadian A adalah sama dengan N kecil dibagi N besar. Jadi banyaknya anggota dari kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang contohnya. Misalkan di sini pengguliran sebuah dadu, ruang contohnya ada
adalah S, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peluangnya setiap anggota ruang contohnya punya peluang yang sama, yaitu 1/6. Kemudian penentuan nilai peluang yang kedua menggunakan definisi empirik atau definisi frekuensi nisbi suatu kejadian. Definisi ini dikemukakan oleh von Mises dan R.A. Fisher yang merupakan pelopor statistika. Suatu kejadian berkaitan dengan sekuens hasil percobaan yang diulang tak hingga kali. Sehingga peluang kejadian A didefinisikan sebagai limit K per N untuk N menuju tak hingga, dengan K adalah frekuensi kejadian A muncul dan N adalah banyaknya percobaan bebas yang dilakukan. Misalkan di sini ada rental alat poles unggul ingin menentukan peluang terhadap banyaknya alat poles mobil yang dipinjam pada setiap hari. Data dan peluangnya selengkapnya terletak pada tabel di bawah ini. Jadi tabel di sini menunjukkan bahwa banyaknya hari yang meminjam alat poles 0 itu sebanyak 4. Kemudian banyaknya hari ini ada 6 yang meminjam alat poles sebanyak 1, dan seterusnya. Jadi total hari amatannya ini adalah 40. Sehingga kalau ingin diketahui peluangnya pada alat poles 0, peluangnya adalah 0,1, yaitu 4/10. Kemudian definisi ketiga yaitu definisi subjektif, yaitu menetapkan peluang berdasarkan penilaian seorang secara subjektif. Misalkan sini Bapak Baim akan menginvestasikan uangnya pada usaha perminyakan dan pertambangan. Kemungkinan hasil investasinya selama 3 bulan sebagai berikut. Jadi pada usaha perminyakan ini dapat untungnya bisa 10, 5, 0, atau dapat juga rugi yaitu minus 20. Kemudian sedangkan pada pertambangan atau notasikan C, di sini dapat untung 8 dan bisa juga rugi minus 2. Dengan menggunakan metode subjektif, seorang analis memberikan peluang pada semua kemungkinan investasi sebagai berikut. Jadi misalkan di sini investasi pada perminyakan sebesar 10 dan pertambangan ini menguntungkan 8. Jadi untungnya adalah 18.000, ini peluangnya 0,2. Demikian juga pada kemungkinan hasil kerugian pada perminyakan minus 20 dan pertambangan rugi juga minus 2, ini peluangnya 0,06. Jadi peluang ini ditentukan secara subjektif berdasarkan hasil pengalaman di lapangan. Aksioma peluang. Kaidah peluang harus memenuhi tak negatif, artinya peluang A ini harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua A yang merupakan himpunan bagian dari ruang contoh S. Kemudian normalisasi, artinya peluang dari suatu ruang contoh S itu sama dengan 1. Kemudian bersifat aditif, untuk A dan B yang saling terpisah atau lepas, maka peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Pada bentuk yang lebih umum, misalkan di sini ada A1, A2 dan seterusnya yang merupakan himpunan saling terpisah lepas pada ruang contoh S, maka peluang A1 union A2 union dan seterusnya sama dengan penjumlahan dari peluang A1, peluang A2 dan seterusnya. Berikut ilustrasi peluang suatu kejadian, yaitu kejadian M ini didefinisikan sebagai investasi perminyakan yang menguntungkan. Maka M ini kalau dilihat di diagram sebelumnya, M ini anggotanya adalah 10/8,
10 minus 2, 5, 8, dan 5 minus 2. Maka peluangnya tinggal memasukkan nilai peluangnya pada masing kejadian M. Hasilnya adalah 0,7. Misalkan kejadian C ini investasi pertambangan menguntungkan, maka di sini C ini anggotanya kejadiannya adalah 10,8, 58, 08, minus 28. Maka peluang C dapat dihitung dengan melihat tabel sebelumnya. Ini hasilnya adalah 0,48. Operasi pada himpunan ini dapat digunakan pada peluang. Misalkan gabungan di sini kejadian M tadi didefinisikan sebagai investasi perminyakan yang menguntungkan. Kejadian C ini investasi pertambangan menguntungkan. Maka M union C adalah investasi perminyakan atau pertambangan yang menguntungkan. M union C anggotanya adalah 10,8 dan seterusnya ya sampai minus 28. Maka peluangnya dapat dihitung menggunakan diagram sebelumnya. Tinggal dijumlahkan peluang masing-masing kejadian pada M union C dan ini diperoleh 0,82. Misalkan lagi operasi kejadian irisan M irisan C, berarti di sini adalah investasi perminyakan dan pertambangan menguntungkan. M irisan C ini beranggotakan kejadian 10,8 dan 58. Maka peluangnya adalah tinggal dijumlahkan peluang masing-masing kejadian pada M irisan C dan peluangnya adalah 0,36. Di samping itu juga bisa menggunakan aksioma peluang. Jadi diketahui peluang M pada slide sebelumnya itu 0,7, peluang C yaitu investasi pada pertambangan menguntungkan 0,48 dan peluang M irisan C-nya 0,36. Maka peluang M union C sama dengan peluang M ditambah peluang C dikurangi peluang M irisan C. Dan kalau dimasukkan nilainya diperoleh sama yaitu 0,82. Berikut ilustrasi lain untuk peluang suatu kejadian. Misalkan sebuah dadu dilempar, maka ruang contohnya adalah S-nya ini adalah anggotanya sisi yaitu 1, 2, sampai 6. NS-nya ada 6. Jika setiap sisi ini seimbang, maka peluangnya masing-masing sama yaitu 1/6. Kemudian yang kedua, sebuah kejadian yang diharapkan adalah sisi yang muncul kurang atau sama dengan 4. Maka ruang kejadiannya A ini adalah 1, 2, 3, dan 4. NA-nya ada 4. Maka peluang kejadian A adalah 4/6 atau 2/3. Ilustrasi yang ketiga, misalkan dalam suatu pengurusan ini terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Jika akan dipilih satu tim yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewakili dalam musyawarah nasional, berapakah peluang dari tim tersebut terbentuk? Pertama, definisikan dulu A ini adalah kejadian terbentuknya tim yang terdiri atas 2 laki-laki dan 1 perempuan. Maka di sini NS-nya yaitu memilih 3 orang dari 9 orang menggunakan cara kombinasi, hasilnya 84. Kemudian menentukan banyaknya anggota kejadian A yaitu kombinasi dari memilih laki-laki itu adalah 5, 2. Sedangkan perempuannya 1, kombinasi 41 hasilnya 40. Maka peluang kejadian A adalah 10/21. Peluang bersyarat. Gagasan peluang bersyarat dapat ditemukan di berbagai jenis permasalahan, misalkan tes diagnostik yang tidak sempurna untuk suatu penyakit. Misalkan berikut adalah tabel tentang hasil
uji tes diagnostik dan penyakit yang diderita pada 100 orang. Berapa peluang seorang terkena penyakit? Maka kalau untuk menjawabnya di sini yang terkena penyakit adalah totalnya 40 dibagi dengan banyaknya orang yang diamati yaitu 100, maka peluangnya adalah 0,4. Sekarang bagaimana kalau untuk menentukan peluang seseorang mengidap penyakit tersebut jika dinyatakan positif? Maka ini tidak sesederhana untuk seperti pada pertanyaan sebelumnya. Perhatikan di sini, yang menjadi perhatian di sini adalah penyakitnya positif. Dari yang berpenyakit positif ini ada 30 orang, maka peluangnya adalah 30/40. Jadi yang menjadi syarat di sini yaitu penyakitnya positif itu dianggap sebagai seolah-olah suatu populasi yang baru. Misalkan lainnya, berapa peluang seorang yang tidak sakit jika dinyatakan tesnya itu positif? Maka di sini banyaknya yang tidak sakit itu sebanyak 60, sedangkan tesnya positif itu sebanyak 10, maka peluangnya adalah 10/60. Perhatikan Simpson paradoks, ini terkait juga dengan peluang bersyarat. Misalkan diketahui tentang hasil obat ya, ini ya obat 1, obat 2, dan obatnya ini sukses atau gagal pada kelompok wanita dan kelompok laki-laki. Ingin diketahui obat mana yang baik. Misalkan didefinisikan A, ini adalah orang yang menggunakan obat 1, B, orang yang menggunakan obat 2, dan C, obat ini sukses. Nah, seandainya jenis kelamin ini diabaikan, maka akan diperoleh tabel di sini, yaitu untuk obat pertama suksesnya berarti dijumlahkan pada wanita 200, pada laki-laki 19 jadi 219. Demikian juga untuk obat yang kedua, caranya ditambahkan karena di sini jenis kelamin diabaikan. Perhatikan di sini peluang obat itu sukses diketahui pada obat pertama ya. Jadi obat pertama yang sukses itu sebanyak 219 dibagi dengan jumlah 219 ditambah 1801, peluangnya 0,108. Kemudian peluang C dengan syarat B di sini berarti 1010 dibagi dengan 1010 ditambah 1190, peluangnya adalah 0,459. Maka di sini obat 2 lebih baik dari obat 1. Kemudian perhatikan pada setiap kelompok jenis kelamin di sini. Pada pasien wanita ternyata peluang untuk obat 1 yang sukses itu adalah 0,10, jadi 200/2000, sedangkan obat 2 itu sebesar 0,05. Pada laki-laki ini peluang obat A sukses itu adalah 19/20 yaitu 0,295, sedangkan obat 2 sukses itu 0,5. Maka dari sini dapat disimpulkan obat 1 lebih baik dari obat 2. Jadi berhati-hati ketika menggunakan peluang bersyarat. Kalau jenis kelaminnya diabaikan, tadi kesimpulannya adalah obat 2 lebih baik dari obat 1. Begitu kalau diperhatikan, pada setiap jenis kelamin ternyata obat 1 lebih baik dari obat 2. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat didefinisikan sebagai peluang terjadinya suatu kejadian setelah kejadian tertentu sudah terjadi. Notasinya biasanya dinyatakan sebagai peluang A, ada garis tegak B. Ini membacanya adalah peluang
terjadinya kejadian A setelah atau juga sering disebut sebagai dengan syarat kejadian B ini telah terjadi. Ini diagram Venn-nya, misalkan ada kejadian A dan kejadian B, maka di sini dengan adanya syarat B, maka yang diperhatikan hanyalah pada A irisan B-nya saja. Sehingga formula dari peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Ya, karena yang menjadi syarat B, sedangkan ada kejadian A, maka yang menjadi irisan keduanya itu adalah A irisan B. Peluang kejadian yang menjadi syarat yaitu B ini sebagai penyebut dalam formula peluang A dengan syarat B. Misalkan di sini diberikan ilustrasi E1 ini adalah bola nomor 1, kemudian E2 ini adalah bola nomor 2, maksudnya kejadian terpilihnya bola nomor 2. E3 ini adalah kejadian terpilihnya bola nomor 3. Misalkan di sini peluangnya sama, peluang kejadian bola nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini sama, yaitu sama dengan sepertiga. Misalkan dari sini diambil 2 bola yang diambil satu per satu. Kasus pertama misalkan dengan pemulihan, maka di sini hasil pada ambilan kedua tidak tergantung pada ambilan pertama karena jumlah bolanya tetap 3, peluangnya tetap. Maka peluang bola nomor 1 dengan syarat bola nomor 2 terjadi, peluangnya ini adalah sepertiga, jadi tetap sama. Jadi dengan adanya syarat bola 2 terjadi lebih dulu, baru kemudian terambil bola nomor 1, ini tidak mempengaruhi peluangnya. Sekarang perhatikan kalau bolanya tanpa pemulihan, maka di sini ambilan kedua tergantung pada ambilan pertama. Jadi peluang bola nomor 1 terambil setelah bola nomor 2 terambil, ini peluangnya adalah sepertiga dikalikan setengah, ya, karena sudah terambil 1 maka peluangnya setengah, kemudian dibagi peluang bola yang kedua yang menjadi syarat yaitu sepertiga, hasilnya ini setengah. Kaidah penggandaan. Kaidah penggandaan ini digunakan untuk menentukan peluang dua kejadian yang berurutan. Misalkan B terjadi lebih dulu, kemudian kejadian A terjadi berikutnya, maka peluang kejadian A irisan B, maksudnya A dan B gitu ya, itu sama dengan peluang B, maksudnya B ini terjadi lebih dulu, dikalikan peluang A dengan syarat B ini sudah terjadi. Nah, sebenarnya formula ini diturunkan dari formula peluang bersyarat. Misalkan di sini 2 kartu diambil secara berurutan tanpa pemulihan dari kartu remi. Kartu remi itu isinya 52 kartu. Tentukan peluang kedua kartu yang terambil ini adalah kartu as. Penyelesaiannya di sini, misalkan A ini kejadian kartu pertama as, B adalah kejadian kartu kedua juga as, maka peluang A dan B, peluang A yaitu kartu as pertama terambil dikalikan peluang kartu as kedua setelah kartu as pertama terambil, peluangnya sama dengan kartu as pertama yaitu 4/52, sedangkan kartu yang kedua karena sudah terambil 1, asnya tinggal 3 dan kartunya juga tinggal 51, maka peluangnya sama dengan 1/16 kali 17. Masih terkait dengan ilustrasi kaidah penggandaan, misalkan ada 8 mainan identik diletakkan dalam wadah. Mainan tersebut memiliki warna yang berbeda, yaitu 2 warna merah dan 6 warna hijau. Seorang anak diminta untuk memilih 2 mainan secara acak. Berapa peluang kedua mainan yang terpilih tersebut ini berwarna merah? Penyelesaiannya misalkan di sini R ini adalah
mainan merah yang terpilih, G ini adalah mainan hijau yang terpilih, kemudian A ini adalah kejadian terpilihnya kedua mainan ini berwarna merah. Perhatikan di sini diagram gambar ya. Jadi di sini pada pilihan pertama itu bisa terpilih mainan warna merah atau warna hijau. Peluang merah terpilih yaitu adalah 2 dibagi 8, sedangkan peluangnya hijau itu 6/8. Kemudian ambilan kedua, karena sudah terpilih 1, maka peluang R2 itu tinggal 1/7 karena mainannya sudah terambil 1, jadi sisanya 7. Sedangkan yang hijau ini adalah tetap 6 jumlahnya dibagi dengan banyaknya mainannya 7. Demikian juga kalau yang terpilih pertama itu hijau, maka pada ambilan kedua yang merah itu peluangnya adalah, karena masih tetap 2 hijaunya, merahnya, jadi 2/7, sedangkan yang hijau ini berkurang 1 yaitu 5/7. Maka peluang A itu sama dengan peluang mainan warna merah pertama dan terpilih yang kedua juga warna merah, sehingga menggunakan kaidah penggandaan tadi peluangnya sama dengan peluang dari R1 dikalikan peluang R2 setelah terambil R1. Peluang ambilan pertama merah itu adalah 2/8, kemudian ambilan merah yang kedua setelah terpilih merah pertama itu adalah 1/7 ya. Ini bisa dilihat di diagram. Peluangnya adalah 1/28. Maka peluang anak tersebut memilih kedua mainannya berwarna merah sebesar 1/28. Kemudian tentang kejadian saling bebas ya. Jadi definisi dari kejadian saling bebas yaitu 2 atau lebih kejadian disebut bersifat saling bebas bila peluang terjadinya satu kejadian ini tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian lainnya. Kemudian 2 peristiwa atau 2 kejadian A dan B ini bersifat bebas jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Sehingga adanya kejadian bebas ini maka akan berimplikasi bahwa peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B. Jadi yang menjadi syarat ini tidak mempengaruhi peluang dari kejadian B itu terjadi. Demikian juga kalau peluang A dengan syarat B sama saja dengan peluang A. Sebagai ilustrasi, misalkan dua buah koin yang setimbang dilempar, dan misalkan A ini adalah sisi head di koin pertama, B ini adalah sisi tail di koin kedua. Apakah kejadian A dan B ini bersifat bebas? Maka di sini ruang contohnya kalau 2 buah koin dilempar, ini ada 4 kemungkinan, HH, HT, TH, dan TT ya. Peluang A itu adalah kedua sisi kepala koin pertamanya itu head, maka sama dengan peluang HH ditambah peluang HT, yaitu karena peluangnya sama 1/4 maka tinggal dijumlahkan, ini adalah 2/4 atau setengah. Kemudian peluang B, sisi tail di ekor koin kedua, ini adalah peluang HT plus peluang TT, ini juga sama peluangnya setengah. Maka di sini peluang A irisan B kalau dilihat kejadiannya adalah peluang HT sama dengan 1/4. Kemudian diperiksa apakah peluang A irisan B ini sama dengan peluang A kali peluang B. Ternyata peluang A kali peluang B ini sama dengan 1/4 dan peluang A irisan B nya sama dengan 1/4. Maka kejadian A dan B ini bersifat bebas. Berikut beberapa soal latihan baik untuk peluang dan peluang bersyarat.
Selamat berlatih, semoga sukses. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.